Baik sahabat Dhamma, sebelumnya saya ucapkan Namo Buddhaya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang puasa dalam pandangan agama Buddha. Puasa dalam agama Buddha ini sebenarnya sudah dikenal atau sudah dipraktekkan oleh kalangan para biku, khususnya dari sejak zaman Sang Buddha. Hal ini, puasa dalam agama Buddha tidak begitu populer untuk di kalangan umat Buddha, hanya di kalangan para biku. Kenapa demikian? Ini menurut pendapat saya karena budaya membudayakan puasa oleh umat awam ini kurang. Melalui Majelis Budayana Kabupaten Pesawaran untuk tahun 2021, Majelis Budayana Kabupaten Pesawaran menghimbau, mewajibkan umat Buddha khususnya di Kabupaten Pesawaran untuk menjalankan puasa dalam agama Buddha yang dikenal dengan nama Uposatha Sila. Seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya, di Kabupaten Pesawaran sudah menjalankan sebulan pendalaman Dhamma. Artinya sebulan sebelum Waisak, umat Buddha di Kabupaten Pesawaran sudah menjalankan pendalaman Dhamma, yaitu setiap hari, setiap malam. Sebelum Waisak, umat Buddha sudah menjalankan puja bakti di wihara masing-masing. Namun praktek puasa atau praktek Uposatha Sila ini tidak begitu digaungkan, walaupun sebelumnya juga sudah disampaikan untuk umat Buddha untuk menjalankan puasa atau Uposatha Sila. Tapi khusus tahun 2001, Majelis Budayana Indonesia Kabupaten Pesawaran yang disarankan oleh para biku Sangha Agung Indonesia diminta untuk benar-benar puasa ini dijalankan oleh umat Buddha di Kabupaten Pesawaran. Dalam hal ini saya akan menjelaskan seperti apa sih puasa dalam pandangan agama Buddha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puasa mengandung arti yaitu menghindari makan, minum, dan sebagainya dalam lingkup keagamaan. Hampir semua agama mengenal kata puasa, yaitu tentunya dengan sedikit banyak perbedaannya. Pertapa Gautama mempraktikkan puasa secara berlebihan pada saat beliau menjadi seorang pertapa. Pertapa Gautama yaitu dengan cara menyiksa diri terlalu ekstrim untuk praktek puasa, yaitu di mana Pertapa Gautama ingin mencari obat usia tua, sakit, dan kematian dengan cara atau praktek yang sangat berlebihan. Yang pertama yaitu tidak makan dan tidak minum sepanjang hari. Makan hanya 1 butir biji wijen setiap hari. Hal ini mengakibatkan Pertapa Gautama menjadi kurus sekali. Bahkan digambarkan ketika memegang perut yang kena adalah tulang belakang. Kita bisa bayangkan bagaimana seperti apa kurusnya. Kemudian minum air kencingnya sendiri. Juga praktek berendam di air pada saat malam hari. Kemudian berjemur di matahari pada siang hari. Ini adalah praktek Pertapa Gautama menjalankan puasa yang sangat berlebihan ketika menjadi seorang pertapa untuk mencari obat usia tua, sakit, dan kematian. Tetapi
hal ini sia-sia. Pertapa Gotama tidak menemukan obat usia tua, sakit, dan kematian dengan cara praktek seperti ini. Kemudian Pertapa Gotama mendengarkan syair lagu di mana kira-kira bunyinya seperti ini. Ketika tali gitar ditarik terlalu kencang, maka talinya akan putus. Dan jika tali gitar itu dikendurkan sangat kendur, maka suaranya akan sumbang. Untuk mendapatkan suara yang merdu, seharusnya tidaklah ditarik terlalu kencang dan tidak kendur terlalu kendur, artinya sedang-sedang saja. Itu adalah gambaran syair lagu yang didengar oleh Pertapa Gotama. Dari syair lagu inilah Pertapa Gotama menyadari bahwa praktek penyiksaan diri beliau atau puasa yang berlebihan beliau itu diibaratkan sebagai menarik tali gitar terlalu kencang yang akan membuat putus atau tubuhnya hanya akan mati sia-sia. Dan sebaliknya, ketika Pertapa Gotama menjalankan kehidupan memuaskan nafsu indera, diibaratkan sebagai tali gitar yang dikendurkan terlalu kendur. Akhirnya Pertapa Gotama dengan praktek jalan tengah, tidak terlalu menyiksa diri dan tidak memuaskan nafsu indera, Pertapa Gotama menemukan obat usia tua, sakit, dan kematian. Atau dalam arti Pertapa Gotama menjadi Buddha, yaitu mencapai penerangan sempurna, menemukan, merealisasikan nibbana. Selanjutnya, apa sih 8 latihan moral itu atau Uposatha-sila? Yang pertama adalah menghindari untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Ini adalah sila atau latihan moral yang pertama. Kemudian bertekad akan melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri. Untuk kalangan para biku, bahkan mengambil barang yang tidak diberikan ini memiliki arti yang sangat dalam, di mana para biku untuk dapat memakan makanan yang beliau makan itu harus menerima dengan kedua tangannya. Yang ketiga yaitu bertekad akan melatih diri menghindari hubungan suami istri. Ini adalah latihan moral yang ketiga atau praktek puasa yang ketiga, yaitu menghindari, melatih diri untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Yang keempat, bertekad akan melatih diri menghindari berbicara atau berucap yang tidak benar. Yang kelima yaitu bertekad akan melatih diri menghindari makan dan minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan. Ini adalah latihan moral yang kelima. Kemudian yang keenam, ini bertekad akan melatih diri menghindari makan di waktu yang salah atau setelah tengah hari. Untuk yang poin 6 ini akan saya bahas khusus
karena ini adalah puasa yang kita pandang secara umum, di mana seperti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puasa adalah menghindari makan dan minum atau sebagainya. Namun nomor 6 ini akan saya bahas sendiri, di mana umat Buddha, umat awam untuk melakukan puasa, yaitu dengan cara melatih diri menghindari makan lewat tengah hari. Yang ketujuh, bertekad akan melatih diri menghindari menyanyi, menari, bermain musik, pergi melihat hiburan, memakai bunga-bungaan, memakai wewangian, serta alat-alat kosmetik untuk bertujuan memperindah diri atau mempercantik diri. Ini adalah sila atau latihan yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, bertekad akan melatih diri menghindari pemakaian tempat tidur atau tempat duduk yang mewah atau yang tinggi. Ini adalah latihan moral yang kedelapan atau praktek puasa yang kedelapan dalam pandangan agama Buddha. Baik sahabat Dhamma, saya lanjutkan. Tidak akan makan setelah tengah hari. Maksud dari praktek puasa ini yaitu di mana pada pagi hari kita diperbolehkan memulai makan pada saat dapat melihat garis tangan atau tulang-tulang daun pada saat pagi hari tanpa bantuan sinar lampu. Artinya ketika kita di hutan atau di dalam rumah, pada saat lampu tidak dinyalakan, kita dapat melihat garis tangan atau tulang-tulang daun. Pada saat itulah kita diperkenankan makan, yaitu makanan padat. Kemudian selanjutnya, batas makan adalah saat tengah hari, atau kalau saat ini jam 12 siang, atau bayangan kepala terinjak kaki saat berdiri. Ini adalah gambaran di mana batas kita makan. Batas makan makanan padat yaitu pada saat jam 12 siang atau tengah hari. Kemudian selanjutnya, yang boleh dikonsumsi ketika sudah lewat tengah hari. Jadi Bapak Ibu, saya ulang kembali bahwa Sang Buddha mempraktekkan penyiksaan diri atau praktek puasa yang sangat berlebihan pada awalnya, yaitu dengan cara tidak makan, tidak minum sepanjang hari. Bahkan hanya makan kadang-kadang hanya 1 buah biji wijen, mengakibatkan badannya kurus ya, dan itu penyiksaan diri yang berlebihan. Tapi Sang Buddha mengetahui bahwa hal itu adalah sia-sia. Kemudian Sang Buddha mempraktekkan, kemudian mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara puasa yang benar, yaitu seperti tadi ya, makan tidak lewat tengah hari, tetapi ada hal yang boleh dimakan atau boleh dikonsumsi ketika sudah lewat tengah hari, yaitu air putih. Jadi umat Buddha, umat awam yang melakukan latihan 8 latihan sila atau latihan moral uposatha sila, itu masih diperbolehkan minum air putih ketika sudah lewat jam 12 siang. Kemudian obat-obatan, kemudian teh atau kopi untuk yang bekerja seharian. Yang tidak bekerja bagaimana? Boleh, asal tahu batasan. Tidak untuk pemuasan nafsu, tidak untuk memperkenyang diri ya. Kemudian buah yang tidak lebih besar dari kepalan tangan kanan. Jadi sahabat Dhamma, kita masih diperbolehkan memakan buah
bukan berarti kita diperbolehkan makan buah tidak sebesar kepalan tangan kanan, misalnya makan anggur. Mentang-mentang boleh makan, buah ini kita makannya setengah karung. Tentunya bukan seperti itu. Karena apa? Latihan moral kita. Latihan untuk tidak memuaskan nafsu. Tentunya ketika makan buah ya cukup satu. Tidak membuat kenyang. Ya. Kalau membuat kenyang tentunya beda lagi. Atau makan pepaya yang besar sekali dihabiskan satu. Itu juga tidak boleh. Jadi yang keempat ini memiliki arti yang sebenarnya ketika tidak boleh memakan makanan yang sebesar kepalan tangan kanan, itu artinya yang menyebabkan kenyang. Yang menyebabkan kenyang. Kalau makan lebih besar dari kepalan tangan, ya makan satu pasti kenyang. Tapi yang arti sebenarnya ketika Bapak Ibu mengkonsumsi misalnya tomat, ya cukup satu buah saja. Jangan satu piring. Kalau satu piring walaupun itu lebih kecil dari kepalan tangan kanan, tentunya itu sudah beda makna. Selanjutnya yang tidak diperbolehkan dikonsumsi ketika sudah lewat tengah hari, yaitu nasi atau bubur, sayur mayur, lauk pauk, roti, susu, buah yang lebih besar dari kepalan tangan kanan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita sudah menjalankan 8 latihan moral, tentunya yang dilarang ketika sudah lewat jam 12 yaitu kita makan nasi atau bubur, apapun buburnya, sayur mayur, lauk pauk, roti, susu, buah yang lebih besar dari kepalan tangan. Ini tidak diperkenankan. Jadi sahabat Dhamma, Bapak Ibu dan semuanya, ini adalah contoh atau praktek bagaimana kita menjalani puasa dalam agama Buddha. Dari semua ini ada doa ketika kita makan, yaitu doa makan, di mana makanan ini ketika kita makan bukanlah untuk pemuasan nafsu, yaitu di mana bagaimana kita dapat merenungkan. Yang pertama, perenungan tujuan sebenarnya saya memakan makanan ini. Kemudian bukan untuk kesenangan, bukan untuk memabukkan, bukan untuk menggemukkan badan, dan bukan untuk memperindah diri. Jadi sahabat Dhamma, inilah arti kita bagaimana dapat makan atau bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang memiliki arti yang sangat dalam, yaitu bukan untuk kesenangan, memabukkan, menggemukkan badan, memperindah diri, tetapi hanya untuk kelangsungan menopang tubuh ini, untuk menghindari rasa tidak enak atau karena lapar, dan untuk membantu kehidupan bersusila. Ini arti tujuan kita makan, yaitu selanjutnya saya akan menghilangkan perasaan yang lama atau menghilangkan rasa lapar dan tidak akan menimbulkan perasaan baru akibat makan berlebihan. Contohnya, wah puas sekali saya makan, wah kenyang sekali saya makan. Bukan itu arti tujuan sebenarnya dari makan. Tapi bagaimana ketika kita sudah makan, ketika sudah selesai, cukup sampai di situ, dan itulah hanya untuk menopang kehidupan bersusila. Kemudian dengan demikian akan terdapat kebebasan bagi tubuhku
dari gangguan-gangguan dan dapat hidup dengan tentram. Jadi sahabat Dhamma, inilah penjelasan tentang puasa dalam agama Buddha, di mana tidak hanya membatasi bagaimana kita untuk tidak makan dan tidak minum, tetapi lebih jauh dari itu. Yang pertama tadi disebutkan, kita diminta untuk berlatih tidak membunuh makhluk, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak melakukan hubungan suami istri, tidak bicara yang tidak benar, bohong, berdusta, bohong, ngomong kasar dan seterusnya, tidak mengkonsumsi barang atau makanan, minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan, tidak makan lewat tengah hari dengan catatan yang seperti tadi saya jelaskan, kemudian tidak menikmati, menyanyi, menari, menonton hiburan dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan, tidak memakai tempat tidur atau tempat duduk yang mewah dan tinggi. Itulah sahabat Dhamma, terima kasih. Sebelumnya saya minta subscribe, like, dan share-nya untuk membantu channel kami lebih berkembang. Terima kasih. Namo Buddhaya.